Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok. Saya Salis Fauzia. Saya Korotal Aini. Saya Nijam Almatulasna. Saya Nafisa Fitriani. Saya Mia Anggraeni. Pada video kali ini kami akan menayangkan hasil dari konseling non-direct dalam bentuk drama. Selamat menonton! Teknik non-direct adalah teknik yang menuntut konseling untuk lebih berperan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Akan tetapi, konselor tidak langsung lepas tangan, tetapi memberikan dorongan kepada konseling untuk memecahkan masalahnya sendiri. Tujuan pendekatan konseling non-direct yaitu membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis yang dihadapi, menumbuhkan kepercayaan pada diri klien bahwa ia memiliki kemampuan mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada klien untuk belajar, mempercayai orang lain, dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Memberikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu lingkup budaya yang luas. Walaupun demikian, ia masih memiliki keikhlasan atau keunikan tersendiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan suatu keyakinan pada klien bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang. Wah, hebat ya. Mijam, lihat. Si Salis menang Olimpiade Matematika Laki loh. Salis, kamu menang Olimpiade Matematika Laki ya? Nih, selamat ya. Makasih Mia, aku juga gak nyangka bakal menang lagi. Mijam, kamu gak ngucapin selamat ke Salis? Iya, Salis, selamat ya. Kamu emang keren. Makasih Mia, kamu kalau ikut lomba juga pasti bisa kok. Sama. Aku duluan ya. Oke. Nijam, ini ya soal tambahan buat kamu. Kalau kamu ingin seperti Salis, kamu harus lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Iya, kamu kan belum ada pencapaian apa-apa. Ayo dikerjakan soalnya. Ya kenapa ya? Mijam, kamu kenapa dari kemarin kelihatan bulung terus? Aku capek Mia. Lihat Salis menang terus. Berarti jadi banding-bandingin aku. Mijam, setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Coba deh kamu ke Bu Ica, mungkin beliau bisa membantu kamu. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Nijam, silakan masuk. Aku sudah sebenarnya. Aku ingatnya hari ini belum mandi. Kira. Silakan duduk. Jadi, saya di sini itu untuk mendengarkan kamu. Jadi kamu ingin mulainya dari mana Nijam? Saya merasa gagal, Bu. Kamu merasa gagal karena apa? Soalnya Salis menang juara terus. Akhirnya orang-orang jadi bangga sama dia. Bahkan Bu Ratu jadi banding-banding saya sama dia. Saya merasa tertinggal. Jadi kamu merasa nilai dirimu diukur dari prestasi orang lain ya? Iya, Bu. Nijam, kamu itu berharga bukan karena menang atau kalah. Kamu itu berharga karena kamu itu seorang Nijam. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai, bukan karena orang lain. Saya ingin belajar tanpa dibanding-bandingkan. Saya ingin berkembang dengan cara saya sendiri. Oh, itu tujuan yang bagus. Jadi menurutmu langkah kecil apa yang bisa kamu mulai untuk mendukung keinginanmu? Mungkin saya perlu bicara dengan Bu Ratu. Ya, saya mendapat tempo belajar yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, bagus itu. Kamu mengenali kebutuhanmu. Nah, itu menjadi langkah yang kuat juga. Jadi semangat ya. Terima kasih, Pica. Baik, sama-sama. Ibu, saya ingin bicara. Saya mau belajar, tapi dengan cara saya sendiri, sesuai kemampuan saya. Saya tertekan, Bu, bila terus dibanding-bandingkan dengan Salis.
Oh Nijam, ibu minta maaf ya, ibu gak sadar udah buat kamu tertekan. Baik, mulai sekarang kita belajar sesuai target yang kamu inginkan. Ibu dukung. Terima kasih. Nih Jam, kamu kelihatan ceria banget hari ini. Ada apa nih? Enggak, aku cuma nyadar. Ternyata aku cuma perlu jalan pelan tapi pasti sesuai dengan kemampuanku. Jam, kamu baik kan? Kemarin kamu kelihatan sedih. Aku baik, Paris. Aku cuma mau fokus sama diri sendiri. Bagus itu. Kita belajar bareng-bareng ya. Nah gitu, semua punya waktu masing-masing. Ya, makasih ya semua. Aku siap mulai lagi. Oke, sama-sama. Selanjutnya yaitu ada Unity of Science dari materi ini, yaitu pada surat Al-An'am ayat 75 sampai 79 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dolin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi, pada Quran Surat Al-An'am ayat 75-79 menggambarkan proses Nabi Ibrahim dalam menemukan kebenaran melalui pengamatan, perenungan, dan eksplorasi diri tanpa adanya paksaan dari luar. Nah, proses ini sangat selaras dengan teknik konseling non-direktif, di mana konselor diberi kesempatan untuk memahami dirinya, menyadari masalahnya, dan menemukan keputusan secara mandiri, seperti Nabi Ibrahim yang menolak bintang, bulan, dan matahari melalui kesadaran internalnya. Konseling non-direktif juga menekankan bahwa perubahan terbaik muncul dari insight yang lahir dari diri sendiri. Ayat ini juga mencerminkan Unity of Science karena menggabungkan aspek ilmiah berupa observasi dan penalaran dengan aspek spiritual berupa pencarian ketauhidan. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa sains, rasionalitas, psikologi, dan nilai keagamaan dapat berjalan selaras dan saling menguatkan dalam proses pencarian kebenaran. Demikian video drama dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.